Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isra Hayati dengan NIM 2204219. Pada kali ini saya akan membahas mengenai dukungan sistem informasi manajemen terhadap administrasi publik. Yang mana pada pembahasan tersebut saya akan membahas mengenai 7 poin. Yang pertama itu pentingnya sistem informasi manajemen dalam administrasi publik di Indonesia. Yang kedua, sistem informasi manajemen bagi pelayanan publik. Yang ketiga, sistem informasi manajemen sebagai penunjang kinerja organisasi. Yang keempat, sistem informasi manajemen sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan sebagai penyalur informasi dengan cepat. Yang kelima, tantangan keamanan dalam penerapan sistem informasi manajemen. Yang keenam, ancaman dalam sistem informasi manajemen. Yang ketujuh, kelemahan sistem informasi. Yang kedelapan, virus. Yang kesembilan, praktik hacking. Dan yang ke-10, pencurian di dunia maya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pentingnya sistem informasi manajemen dalam administrasi publik di Indonesia. Sistem informasi manajemen merupakan salah satu konsep yang penting dalam ilmu administrasi. Pentingnya sistem informasi manajemen dalam administrasi publik di Indonesia. Organisasi publik sebagai fokus dalam administrasi negara selalu mengaitkan segala sumber daya dalam mencapai tujuannya. Salah satu sumber daya yang cukup penting adalah informasi. Agar organisasi publik mampu meningkatkan efisiensi dan memberikan pelayanan umum yang lebih baik, penanganan informasi modern tidak dapat dilakukan dengan sekedar komputerisasi yang berupa pengadaan perangkat keras komputer, tetapi juga mengembangkan organisasi secara berkesinambungan. Dengan demikian, dalam hal kebutuhan akan sistem informasi yang lebih efisien dan dapat diandalkan dalam membuat keputusan manajemen, unsur utama yang berpengaruh adalah unsur teknologi, yaitu teknologi, otomasi, dan komputerisasi. Tidak dapat dikatakan bahwa seperangkat komputer itu merupakan satu hal yang dapat dikatakan sebagai konsep sistem informasi manajemen, sebagaimana yang terdapat dalam beberapa makalah, iklan-iklan, dan sebagainya. Perkembangan teknologi komputer hanyalah salah satu instrumen untuk mengolah data dalam sistem informasi manajemen, dan hal itu baru merupakan konsep sistem informasi manajemen kalau dikaitkan dengan proses pembuatan keputusan dalam organisasi publik. Sistem informasi manajemen sebagai proses. Sebagai proses, sistem informasi manajemen sebenarnya terdiri dari beberapa subsistem, antara lain user, yang meliputi pimpinan tingkat atas, menengah, dan operasional. Sebagai proses, setiap pembahasan konsep sistem informasi manajemen menghendaki proses manajemen data yang meliputi proses pengolahan data, baik itu penggunaan cara manual maupun penggunaan komputer yang dalam banyak hal efektif dan kompleksitasnya sangat tergantung dari perkembangan teknologi baik hardware maupun software. Manfaat yang diperoleh oleh organisasi dari penggunaan komputer atau sistem informasi yang berbasis komputerisasi dalam administrasi publik, yaitu yang pertama, memperpendek jalur komunikasi. Yang kedua, aplikasi-aplikasi yang berbasis komputer dapat dirancang untuk memastikan bahwa informasi yang benar tersedia pada tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Yang ketiga, memudahkan dalam pengumpulan data mengenai bagaimana proses-proses dikerjakan, kemudian melakukan analisis statistik dasar untuk kepentingan tertentu. Yang keempat, membantu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Yang kelima, informasi berbasis data itu dapat memberikan pandangan yang lebih luas kepada pimpinan tentang proyeksi pembangunan dan kemudahan pemberian layanan publik. Yang keenam, meningkatkan keefisiensi pelayanan publik dan kegiatan administrasi publik lainnya. Pembahasan yang kedua yaitu sistem informasi manajemen bagi pelayanan publik.
Sistem informasi manajemen dalam pelayanan publik memiliki beberapa manfaat penting. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sistem informasi manajemen membantu pemerintah dan instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Data yang dapat dalam sistem dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, keterbukaan informasi publik, perencanaan dan pembangunan di tingkat desa, kabupaten atau kawasan, serta pengelolaan sumber daya desa secara mandiri oleh komunitas desa. Yang kedua, mempengaruhi pembuatan keputusan. Sistem informasi manajemen membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang akurat dan terkini. Dengan menggunakan sistem informasi, manajemen dapat mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi sebagai pendukung pembuatan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Sistem informasi manajemen membantu pemerintah dan instansi pemerintah dalam mengelola data dan informasi dengan cepat, mudah, dan aman. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan administrasi dan tata desa. Yang keempat, membantu pengawasan. Sistem informasi manajemen membantu pemerintah dan instansi pemerintah dalam mengawasi dan mengelola informasi yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hal ini membantu meningkatkan transparansi dan akuntability dalam pelayanan publik. Yang kelima, meningkatkan pengembangan dan pengelolaan. Sistem informasi manajemen membantu pemerintah dan instansi pemerintah dalam mengembangkan dan mengelola sistem informasi yang efektif dan efisien. Yang keenam, membantu mengelola data master. Sistem informasi manajemen membantu pemerintah dan instansi pemerintah dalam mengelola data master seperti data kependudukan, sarana dan prasarana, anggaran desa, dan lain sebagainya dengan cepat, mudah, dan aman. Yang ketujuh, membantu pengelolaan sumber daya. Sistem informasi manajemen membantu pemerintah dan instansi pemerintah dalam mengelola sumber daya desa secara mandiri oleh komunitas. Yang kedelapan, membantu pengelolaan pengadaan. Sistem informasi manajemen membantu pemerintah dan instansi pemerintah dalam mengelola pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dalam pelayanan publik. Yang kesembilan, membantu pengelolaan keuangan. Sistem informasi manajemen membantu pengelolaan dan instansi pemerintah dalam mengelola anggaran desa dan pengelolaan keuangan dalam pelayanan publik. Yang ke-10, membantu pengelolaan sosial. Sistem informasi manajemen membantu pemerintah dan instansi pemerintah dalam mengelola informasi sosial yang berhubungan dengan pelayanan publik. Pembahasan yang ketiga yaitu sistem informasi manajemen sebagai penunjang kinerja organisasi. Sistem informasi manajemen berbasis komputer sangat berperan penting dalam hal menciptakan kualitas dan kinerja yang baik bagi para pegawai di lingkungan instansi pemerintah, sehingga setiap tugas-tugas para pegawai dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dan lebih cepat terselesaikan tanpa memerlukan jarak waktu yang lama dengan jumlah pekerjaan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan sistem manual. Tidak hanya dari segi waktu, dari segi kuota atau banyaknya jumlah tugas-tugas yang diberikan pun bisa terselesaikan dengan cepat dan lebih teliti. Pembahasan yang keempat yaitu sistem informasi manajemen sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan sebagai penyalur informasi dengan cepat. Nilai suatu informasi berhubungan dengan keputusan, di mana bila tidak ada pilihan atau keputusan, maka sebuah informasi tidak akan diperlukan. Keputusan dapat berkisar dari keputusan berulang yang sederhana sampai keputusan strategi jangka panjang. Sedangkan parameter untuk mengukur nilai sebuah informasi dapat ditentukan dari dua hal pokok, yaitu manfaat atau benefit dan biaya atau cost. Suatu informasi dikatakan bernilai apabila manfaat lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkan, dan sebagian besar informasi tidak dapat ditaksir keuntungannya dengan suatu nilai uang, tetapi dapat ditaksir nilai
sensitivitasnya. Dalam hal ini, untuk dapat menghasilkan sebuah informasi yang berkualitas dan cepat, maka yang dibutuhkan adalah sistem pengolahan informasi yang baik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi seperti alat ini, yaitu salah satunya dengan mengaplikasikan sistem informasi manajemen berbasis komputer. Pembahasan yang kelima yaitunya tantangan keamanan dalam penerapan sistem informasi manajemen. Ancaman pada sistem informasi dapat berasal dari berbagai sumber termasuk manusia, perangkat lunak, jahat, dan bencana alam. Beberapa jenis ancaman yang umum terjadi pada sistem informasi meliputi yang pertama, serangan hacker. Para hacker atau peretas biasanya mencoba untuk mencuri data atau merusak sistem dengan mengirimkan virus, malware, atau ransomware ke dalam jaringan atau sistem. Yang kedua, serangan DDoS. DDoS atau Distributed Denial of Service adalah serangan yang membanjiri server dengan lalu lintas yang berlebihan sehingga membuat server tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Yang ketiga, serangan phishing. Serangan phishing adalah serangan di mana pelaku mencoba untuk mendapatkan informasi sensitif seperti username dan password dengan membuat email palsu atau situs web palsu. Yang keempat, insider threat. Ancaman dari dalam organisasi atau karyawan yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan risiko keamanan. Yang kelima, bencana alam. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan badai dapat merusak infrastruktur fisik, sistem jaringan, dan data yang disimpan pada server. Cara mengatasi tantangan keamanan dalam sistem informasi. Yang pertama, memiliki kebijakan keamanan informasi. Perusahaan harus memiliki kebijakan keamanan informasi yang jelas dan terperinci yang mencakup aspek seperti penggunaan sandi kuat, akses terbatas, dan manajemen identitas. Yang kedua, menggunakan sistem firewall dan antivirus. Sistem firewall dan antivirus yang efektif dapat membantu melindungi sistem dari serangan malware, virus, dan phishing. Yang ketiga, menggunakan enkripsi. Enkripsi adalah proses pengkodean data, sehingga hanya orang yang memiliki kunci enkripsi yang tepat yang dapat membuka dan membaca data tersebut. Yang keempat, menggunakan sistem autentikasi. Sistem autentikasi dua faktor memiliki kode verifikasi melalui SMS dapat membantu melindungi akun dari serangan hacking. Yang kelima, mengadakan pelatihan keamanan. Pelatihan keamanan untuk karyawan dapat membantu mengurangi risiko insider threat dan memastikan bahwa karyawan memahami praktik keamanan yang benar. Pembahasan yang keenam yaitu ancaman dalam sistem informasi. Beberapa ancaman yang sering dihadapi oleh sistem informasi yang pertama serangan malware. Malware seperti virus, worm, ransomware, dan Trojan horse dapat mengidentifikasi sistem dan merusak data atau mencuri informasi penting. Yang kedua, serangan cybercrime. Serangan cyber seperti peretasan atau hacking, pencurian identitas, dan pencurian data mengancam keamanan dan privasi data. Yang ketiga, social engineering. Pelaku sering menggunakan teknik manipulasi psikologis untuk memperoleh akses ke sistem informasi dari orang dalam. Yang ketiga, serangan distributed denial of service. Serangan distributed denial of service bertujuan untuk mengganggu ketersediaan sistem dengan mengalirkan lalu lintas internet yang sangat besar ke situs web atau aplikasi, sehingga menyebabkan penolakan akses bagi pengguna. Pembahasan yang ketujuh, kelemahan sistem informasi. Kekurangan sistem informasi, yang pertama biaya lebih mahal,
Yang kedua, keterbatasan jumlah dan tingkat kemampuan SDM yang menguasai sistem informasi. Yang ketiga, perubahan sistem informasi secara cepat sehingga kita belum tentu bisa melakukan adaptasi dengan perubahan tersebut. Yang keempat, kurangnya tenaga ahli di bidang sistem informasi. Yang kelima, adanya indikasi penyalahgunaan sistem informasi yang canggih. Yang kelima, kurangnya sosialisasi dengan sistem informasi. Pembahasan yang ke-8 yaitu virus. Virus komputer merupakan perangkat lunak berbahaya yang dapat merugikan sistem komputer dan data yang disimpan di dalamnya. Yang pertama, virus malware adalah jenis yang paling umum dan merugikan. Jenis ini mencakup spyware, adware, dan trojan yang dapat menyusup ke sistem tanpa sepengetahuan pengguna. Malware dapat merusak, mencuri data, atau bahkan memberikan akses jarak jauh kepada penyerang. Yang kedua, worms adalah jenis virus yang dapat menggandakan diri dan menyebar dari satu komputer ke komputer lainnya melalui jaringan. Worms dapat merusak data, menghabiskan bandwidth, dan membuat sistem bekerja lebih lambat. Yang ketiga, ransomware menjadi ancaman serius yang mengenkripsi data pada komputer korban dan meminta tebusan untuk mengembalikan akses. Yang keempat, virus bot sektor menyerang bagian awal dari hard drive atau media penyimpanan lainnya. Jenis ini dapat membuat komputer gagal booting dan menyebabkan kerusakan yang signifikan pada sistem operasi. Yang kelima, Trojan Horse menyembunyikan diri dalam perangkat lunak yang sah dan menyusup ke dalam sistem tanpa sepengetahuan pengguna. Setelah aktif, Trojan Horse dapat membuka pintu belakang bagi penyerang untuk mengakses dan mengendalikan sistem. Yang keenam, Trojan Horse. Pembahasan yang ke-9 yaitu praktik hacking. Ethical hacking yang juga dikenal sebagai penetration testing atau white hat hacking adalah sistem pengujian sistem komputer dan jaringan untuk mengidentifikasi kelemahan dan ketentraman yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Perbedaan utama antara ethical hacker dan hacker konvensional adalah tujuan mereka. Ethical hacker melakukan hacking dengan izin dan tujuan untuk melindungi sistem dari serangan. Kegiatannya dilakukan oleh white hat hacker, sementara hacker konvensional melakukan hacking tanpa izin dengan tujuan merusak atau mencuri informasi. Kegiatan hacking tanpa izin inilah yang dilakukan oleh black hat hacker. Ethical hacker menggunakan metode yang sama seperti hacker konvensional, namun dengan niat yang jelas untuk memperbaiki keamanan sistem. Mereka memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk mencoba menembus pertahanan sistem dan menemukan kelemahan yang mungkin dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam melakukan tugas mereka, ethical hacker beroperasi dengan etika yang ketat dan mengikuti peraturan yang ditetapkan. Manfaat praktik hacking yaitu yang pertama meningkatkan keamanan sistem, yang kedua melindungi data sensitif, yang ketiga mencegah kerugian keuangan, yang keempat memenuhi kewajiban regulasi, dan yang kelima meningkatkan reputasi perusahaan. Yang pembahasan yang ke-10 atau yang terakhir adalah pencurian di dunia maya. Yang pertama yaitu unauthorized access to computer system and service. Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan atau hacker melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia.
Yang kedua, illegal content, merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain. Hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi, dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah dan sebagainya. Yang ketiga, data forgery merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku. Yang keempat, cyber espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer atau komputer network system pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam satu sistem yang computerized. Yang kelima, cyber sabotage and extortion. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, kerusakan, atau penghancuran terhadap suatu data. Program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Yang keenam, offense against intellectual property. Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh, adalah peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, infringement of privacy. Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara material maupun imaterial seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, tracking. Kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian tindakan anarkis begitu mereka mendapatkan akses. Yang kesembilan, carding. Carding adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik material maupun non-material. Mungkin sekian pembahasan pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.